Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Sony Firdaus, guru SMK Negeri Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bullying dalam pendidikan. Pengertian daripada bullying. Bullying atau perundungan merupakan sebuah perilaku agresi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang melalui secara sengaja dan berulang dengan tujuan agar orang lain merasa tidak nyaman maupun hingga menimbulkan dampak buruk lain seperti cedera secara psikologis, fisik, dan sosial. Ada 5 kategori bullying. Yang pertama, bullying fisik. Ini merupakan jenis bullying yang kasat mata terjadi sentuhan fisik antara perilaku dengan korban bullying. Contohnya memukul, mendorong, atau menampar. Yang kedua, bullying verbal. Ini juga bullying yang juga bisa terdeteksi karena bisa tertangkap indera pendengaran. Misalkan mempermalukan, mengejek, merendahkan. Yang ketiga, bullying mental. Ini jenis bullying yang paling berbahaya karena tidak tertangkap mata atau telinga. Contohnya mengucilkan, memandang sinis. Yang keempat, perilaku non-verbal tidak langsung. Misalkan mendiamkan, mengucilkan, membuat suara kaleng. Dan yang kelima, cyberbullying, yaitu tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik. Dampak bullying adalah sebagai berikut. Bullying berdampak pada kesehatan mental, terutama pada anak-anak dan remaja. Pelaku yang melakukan pembulian bisa memberi pengaruh buruk pada kesehatan fisik dan mental korban. Dampak paling fatal dari kasus bullying adalah tindakan bunuh diri yang dilakukan oleh korban. Dampak bullying bagi korban adalah sebagai berikut. 1. Memicu depresi, stres, gangguan kesehatan mental, sampai memicu kemarahan. Yang kedua, berdampak pada menurunnya tingkat kecerdasan dan kemampuan analisis anak-anak. Yang ketiga, remaja dan anak-anak yang mendapat perilaku bullying akan menurun secara akademik dan memilih mengasingkan diri. Dampak bullying pada pelaku. 1. Perilaku berubah menjadi agresif, menyukai kekerasan, mudah marah, impulsif, dan toleransi rendah. Yang kedua, kurang berempati dan lebih menyukai mendominasi orang lain. 3. Pelaku merasa harga diri tinggi dan percaya diri. Yang 4. Menyukai kekuasaan untuk merendahkan orang lain. Dampak bagi yang menyaksikan. 1. Dampak bagi yang menyaksikan, jika dibiarkan terus-menerus, penonton yang menyaksikan bullying merasa bahwa perilaku tersebut dianggap biasa. Penonton akan berpikir bahwa perilaku ini bisa diterima secara sosial, bahkan bisa meniru perilaku terutama anak-anak. 2. Para penonton memilih menjadi penindas karena takut mereka akan menjadi korban selanjutnya. Sedangkan beberapa orang memilih diam tanpa bertindak atau menghentikan aksi bullying tersebut. Penyebab bullying diantaranya 1. Penampilan fisik. Seseorang yang memiliki penampilan fisik berbeda dengan orang lain bisa menjadi target bullying. Para penindas akan mengejek, intimidasi, hingga mengancam penampilan anak tersebut. Yang kedua, perbedaan kelas. Perbedaan kelas seperti senior dan junior, ekonomi, gender, etnis, agama, dan ekonomi juga bisa memicu tindakan bullying. Yang ketiga,
tradisi senioritas. Di sekolah sering terjadi tradisi senioritas selama beberapa generasi. Tindakan ini menyebabkan korban merasa terintimidasi karena mendapat kekerasan. Yang keempat, keluarga besar tidak akur bahkan bisa mengakibatkan tindakan bullying antar keluarga. Yang keempat, karakter seseorang muncul sikap dendam atau iri, adanya rasa ingin mendominasi sehingga menimbulkan kekerasan korban, fisik, kekerasan seksual, persepsi tentang perilaku korban. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Pada masa anak-anak, 1. Memberi pengetahuan dan cara untuk mampu melawan tindakan bullying. Yang kedua, memberi contoh cara seperti mendukung, mendamaikan, dan melaporkan pada orang dewasa untuk membantu korban bullying. Pada tahap keluarga, 1. Tanamkan rasa kasih sayang dan nilai keagamaan pada anak-anak. 2. Beri perhatian dan interaksi pada anak-anak untuk memberikan kemampuan berani dan tegas. 3. Bantu anak untuk mengembangkan kemampuan sosialisasi, percaya diri, dan tegas. 4. Mengajarkan rasa peduli dan etika pada sesama. Yang kelima, mendampingi anak untuk melihat informasi di media sosial ataupun televisi. Lalu bagaimana mengatasi bullying di sekolah? 1. Pendidik membuat program pencegahan anti-bullying dan hukuman bagi pelaku yang melakukan tindakan tersebut. 2. Membangun diskusi dan ceramah tentang mengatasi aksi penindasan. 3. Memberi bantuan dan dukungan pada korban bullying. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.